Nah, selanjutnya Yesus disebutkan pada Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat 43. Yesus itu sholat, di antara rukun sholatnya adalah sujud. Lah, coba penyembah Yesus, mana bisa sujud nanti ke tatap kursinya yang di gereja? Tidak bisa. Nah, di antaranya karena mereka tidak tahu peri kehidupan Nabi Isa, tidak tahu Nabi Isa itu lahir tahun berapa, maka hari kelahiran anak Dewa Matahari, ketika matahari ke arah utara, balik dari lintang selatan itu ke arah utara, sebagai hari kelahiran anak Dewa Matahari, dijadikan sebagai hari kelahiran Yesus. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum saya menanggapi video singkat tadi, jangan lupa like, subscribe, dan memberikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita melihat video singkat tadi, ada seseorang yang bukan Kristen berkata bahwa Yesus itu berdoa di tengah-tengah umatnya dengan rukun Islam, yaitu bersujud. Saudara yang kekasih, sebenarnya bersujud ini sudah ada sebelum ada agama di muka bumi. Ketika Abraham sujud kepada Allah. Namun orang-orang yang menyembah kepada Yesus adalah orang-orang istimewa yang Tuhan buat. Kenapa orang-orang istimewa? Pertama, karena ditebus dengan darah yang mahal. Jadi apapun yang Bapak ngomong masalah kekristenan tidak akan pernah nyambung, karena kitab suci kita berbeda. Isa yang Bapak ngomong tidak sama dengan Yesus yang kami percaya, walaupun diserupakan bahwa itu adalah Yesus Kristus. Namun perlu diketahui, Isa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Hanya disamakan atau diserupakan saja. Namun Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Nah, saudara yang terkasih, mengapa orang-orang Kristen tidak sujud seperti lazimnya ibadah-ibadah orang-orang Yahudi? Kenal kitab berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang istimewa dibuat Tuhan. Jadi kita ini tidak terikat dengan aturan-aturan Taurat. Namun orang-orang yang percaya kepada Yesus bisa berlutut, bisa duduk di kursi, bisa berdiri. Karena yang kami menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Jadi bisa bersujud, bisa berlutut, bisa duduk di kursi, bisa duduk di tikar. Itu tidak jadi masalah bagi kami orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya kekristenan itu mengikut perkembangan zaman. Maksud perkembangan zaman adalah kita orang Kristen bisa pakai HP. Kita orang Kristen bisa duduk di bawah pohon pun bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, bisa di hotel bisa beribadah kepada Tuhan. Bisa duduk di sofa beribadah kepada Tuhan. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan kehendaki adalah pujian dan penyembahan. Bukan masalah sujud. Tapi bagaimana kita memuji dan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Makanya orang-orang yang percaya Yesus adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kita itu tidak jadi masalah. Mau bersujud, mau duduk di kursi, mau berdiri, ya mau melompat. Yang penting tujuannya memuji dan menyembah Dia di dalam Yesus Kristus. Nah, mengapa tanggal 25 Desember itu dijadikan hari Natal?
Karena memang Yesus pernah lahir, walaupun tidak tahu kapan, tanggal berapa dia lahir. Kenapa tidak ada yang tahu Yesus lahir tanggal berapa? Karena memang Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Sehingga itu satu kehendak Tuhan supaya tidak ada orang satu pun yang tahu tanggal berapa Yesus lahir. Tapi yang penting dia pernah lahir di muka bumi ini. Sebab itu kita bersyukur. Itu hanya ketetapan untuk bikin ibadah tanggal 25. Namun Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua. Yesus tetap luar biasa, Yesus tetap ajaib. Dia juru selamat bagi dunia. Percaya atau tidak percaya, sorga punya Tuhan Yesus, sorga milik Tuhan Yesus. Hanya dialah juru selamat kita. Haleluya.